Revolusi Industri keempat atau biasa disebut dengan Industri 4.0 secara cepat mentransformasi perekonomian Asia Tenggara melalui teknologi-teknologi disruptif, contohnya otomasi robotik. Nah, otomasi sendiri ini memiliki potensi untuk merevolusi industri-industri penting di Indonesia, misalnya industri tekstil, food and beverage, otomotif, elektronik, dan juga bahan kimia. Dengan adanya inovasi-inovasi teknologi ini dapat menjadi sebuah opsi bagi perusahaan yang ingin tetap berkembang dan berkompetisi di tengah meningkatnya biaya operasional dan pergeseran tuntutan ekonomi. Sebelum adanya otomasi, banyak perusahaan hanya mengandalkan sumber daya manusia dan teknologi konvensional, di mana kedua hal tersebut dapat mengakibatkan fixed cost yang dikeluarkan oleh perusahaan setiap bulan juga sangat besar. Mengapa? Karena banyaknya tenaga kerja yang dibayarkan juga sebanding dengan upah yang dibayarkan. Nah, selain itu perusahaan juga harus memberikan uang kesejahteraan kepada karyawan dan juga memberikan proteksi keamanan bagi karyawannya. Lain halnya dengan penggunaan otomasi, perusahaan dapat mengurangi penggunaan tenaga kerja manusia. Maka dari itu, upah yang diberikan juga berkurang. Dan juga dengan otomasi kita dapat meminimalkan kecelakaan kerja dikarenakan proses produksi menggunakan mesin sudah diprogram sebelumnya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lebih detail mengenai before and after automation in fashion industry. Untuk lebih lengkapnya, tonton sampai akhir ya. Revolusi otomasi industri kini telah terjadi pada industri fashion, tetapi sangat disayangkan industri pakaian ini telat perkembangannya karena industri pakaian merupakan salah satu industri yang dimekanisasikan pertama kali pada zamannya. Hingga kini bahan-bahan dan material-material pakaian yang digunakan pun masih banyak yang dibuat secara manual oleh tangan manusia. Nah, kali ini mari kita bahas mengenai teknologi perkembangan otomasi yang terjadi pada mesin pemotongan ini. Apa yang dapat dilakukan oleh mesin pemotongan ini? Apakah teknologi ini akan berdampak baik dan efektif jika digunakan pada perkembangan teknologi dunia saat ini? Di seluruh dunia, ada 60 juta orang yang bekerja keras setiap harinya di industri garment. Industri ini menawarkan kepada perempuan miskin pada kesempatan kerja yang mungkin tidak mereka miliki sebelumnya. Ini adalah salah satu contoh pabrik garment yang ada di Bangladesh. Mereka mempekerjakan lebih dari 3,5 juta orang yang kebanyakan bekerja dengan upah sedikit di atas upah minimum negara, yaitu sekitar $64 US sebulannya. Terkadang, pekerja bekerja keras dalam kondisi yang membahayakan nyawa mereka, seperti pada kejadian di pabrik pakaian Bangladesh yang menyebabkan setidaknya 112 orang meninggal dan ratusan orang terluka. Terdapat ancaman baru bagi para pekerja, yaitu dengan adanya mesin otomasi yang dapat membantu dalam produksi pakaian. Contoh mesin itu adalah mesin otomasi dari Jerman yang saat ini sedang merajut sweater untuk brand-brand seperti H&M dan Zara. Pada bulan Januari, John Aman mengunjungi pabrik pakaian di Bangladesh. Para pekerja yang menjahit mesin secara manual merasa terintimidasi dan takut terhadap mesin-mesin otomatis. Hal ini dapat dilihat dari kecepatan dan ketepatan mesin dalam memproses penjahitan. Bukan tidak mungkin ke depannya, para penjahit yang menjahit dengan manual akan tergantikan oleh mesin-mesin otomatis. Namun, mesin-mesin otomatis ini juga memiliki beberapa kekurangan, yakni dalam memproses material lembut. Maka dari itu dibutuhkan sumber daya manusia untuk memproses material lembut. Namun, kita juga telah menemukan tipe baru dari mesin tersebut, yakni tipe mesin yang dapat memproses material lembut. Namun, mesin ini cukup berbahaya untuk negara-negara berkembang yang membutuhkan lapangan pekerjaan yang banyak. Bangladesh, menurut Bank Dunia, perlu menambah 2 juta pekerjaan per tahun untuk mempertahankan angkatan kerja yang lebih meluas. Tetapi jumlah pekerjaan yang baru ditambahkan oleh tarif telah merosot hingga 60.000 setahun. Kalau misalnya dilihat lebih jelas lagi, banyak orang yang membutuhkan pekerjaan di Bangladesh ini.
karena hampir 1 juta orang yang telah diproyeksikan untuk bekerja di sini setiap bulannya. Karena beberapa negara bisa kehilangan lebih dari 80% dari pekerjaan tekstil dan pakaian industri manufakturnya mereka. Nah, menurut wawancara dari Cory Northland, seorang profesor di Brown University yang mengajarkan tentang dampak globalisasi pada wanita, ini sangat khawatir mengingat ekonomi di Bangladesh ini didominasi 85% dari industri pakaian. Karena mereka mampu memiliki pekerjaan ini dan menjadi tulang punggung tunggal bagi keluarga mereka, sehingga mereka bisa mengangkat keluarga mereka dari kemiskinan. Eric Brinowski, seorang pemuda yang mempelajari tentang dampak ekonomi atau biasa ia sebut sebagai the second machine age, memiliki pemikiran bahwa satu-satunya yang dapat mengubah negara berkembang adalah ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan, negara-negara tersebut dapat menyamai level mereka dengan negara-negara maju yang ada di luar sana. Selain itu, teknologi juga dapat membantu hal tersebut. Sebagai contoh adalah MIT yang telah mengadakan program online sejak lama. Para pekerja ini juga memiliki dasar ilmu pengetahuan seperti kemampuan berhitung dan juga kemampuan dalam membaca. Pertanyaannya adalah, akan dikemanakan para pekerja-pekerja ini? Akankah mereka mendapatkan kesempatan untuk melakukan pelatihan ulang? Untungnya bagi mereka, perusahaan atau lembaga yang mempekerjakan pekerja dalam jumlah banyak masih memiliki kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Dan intinya adalah, mesin jahit otonomus belum bisa seberkembang dari mesin otonomus atau biasa kita kenal dengan mesin driverless car. Di Jepang, terdapat perusahaan yang dapat menjadi perantara ke era otomasi. Perusahaan ini bernama Yuho Company yang berada di Nagoya, Jepang. Perusahaan ini sudah bekerja selama berpuluh-puluh tahun untuk menggantikan mesin jahit menjadi mesin yang dapat menjahit. Akihisa Takagi sebagai founder dan juga chairman dari Yuho Company mengatakan bahwa mesin yang mereka produksi dapat dioperasikan oleh orang yang belum pernah memiliki kemampuan untuk menjahit. Mesin ini dapat mengurangi waktu produksi. Selain itu, mesin ini juga dioperasikan oleh komputer sehingga pembuatan pola, ukuran, dan juga bentuk dapat dilakukan secara otomatis menggunakan komputer. Untuk mengetahui dan melihat langsung mesin atau peralatan yang digunakan dalam praktik nyata, maka kita dapat melihat contohnya di penjara Nagasaki, Jepang. Untuk melihat langsung seragam apa yang mereka buat di sini. Mesin Eropa membantu para narapidana yang diminta oleh otoritas penjara untuk mengaburkan dalam memenuhi kuota harian mereka. Untuk melakukan pelatihan, mereka hanya membutuhkan 1 hari untuk memberitahukan cara penggunaan mesin dan metode lainnya dalam pembuatan produk mereka. Sebuah pekerjaan akan membutuhkan 3 orang dan waktu yang lebih banyak untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Para narapidana harus memproduksi setidaknya 50 pasang celana dan mantel dalam sehari. Pemilik tempat tersebut juga memberitahukan bahwa mesinnya juga digunakan di Cina, di mana biaya tenaga kerja meningkat karena membantu membuat pakaian untuk Uniqlo. Tetapi negara berkembang sangat tertarik. Dia memberitahu karena harga untuk mereka sangat tinggi. Biaya merupakan salah satu alasan mengapa industri garment itu memerlukan software, terutama di Eropa dan Barat. Salah satu perusahaan di Amerika mengatakan bahwa software berguna untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Salah satu software yang digunakan adalah Softbot. Video di samping merupakan video penggunaan Softbot. Softbot sendiri itu mengurangi keterlibatan manusia dalam proses produksi, terutama produksi kaos. Ini terbukti dengan diterapkannya Softbot pada suatu industri garment yang ada di Arkansas, Amerika. Di akhir tahun 2018, Softbot sendiri mampu memproduksi lebih dari 1 juta kaos. Untuk harganya sendiri itu disesuaikan dengan ekonomi negara-negara berkembang. Jadi Softbot digunakan dari awal sampai akhir. Jadi bagaimana menurutmu, apakah Softbot bisa digunakan dan memiliki dampak besar bagi industri? Tulis jawabanmu di kolom komentar.